Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah yang saya hormati, pengurus TKN, para orang tua, bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur tiada henti-hentinya mari bersama kita panjatkan hanya kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah atas rahmat dan hidayahnya pagi ini kita dapat bersama memakmurkan masjid Allah dengan hadir dan duduk dalam satu majelis ilmu yang mulia. Mudah-mudahan hadirnya kita menjadi sabab wasilah turunnya rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan satu kali membaca umur kitab suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada muallim hadal kitab Asy-Syaikh As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Mudah-mudahan kita akan senantiasa mendapatkan keberkahan dari para alim ulama kita. Al-Fatihah ila hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mawlaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bacaan kitab kita Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah pada halaman 23 di baris yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumid darin amin. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Aqulu innal 'araba ma'anahum 'alaihi lamma tadakkaru Allah subhanahu wa ta'ala wa limujarradi tadakkurihim faqad tahaqqaqa lahum khairun kabirun wa nasrun katsirun. Asy-Syaikh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani mengutip firman Allah Subhanahu wa taala tentang keistimewaan yang Allah berikan kepada kita umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah puji kita sebagai khairul ummah, sebaik-baiknya umat.
Beliau mengatakan bahwa kita hanya akan mampu menjadi umat yang terbaik harus memenuhi 3 kriteria yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala, di mana syarat-syarat yang pertama adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Beramar ma'ruf nahi munkar. Dua-duanya nyambung. Jangan dipisah-pisah karena kalimatnya menggunakan waw aqaf. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wawnya waw aqaf, nyambung. Di mana umat yang terbaik itu melaksanakan, mereka itu beramar ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran. Maka dikatakan wa idza aradatil ummah al-muhammadiyah alla tusaba min jihatil yahudi bima yati ala kayyaniha fa alaiha bi ikhlasil ibadati li rabbiha wa la'amali bi sunnati nabiyha. Tidak ada kata lain ketika kita ingin mendapatkan kriteria yang disebut Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang terbaik, maka beramar ma'ruf, mencegah kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman. Maka aku berkomentar menurut Syekh Said Muhammad bin Alawi al-Maliki, innal araba, bahwasanya bangsa Arab ma'amahum alaihi, di mana mereka ada di dalamnya, lamma tadzakarullah, ketika mereka mengingat Allah, kemudian wali mujarradi tadzakurihim, dan dengan kemurnian ingatnya mereka kepada agama Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah akan nyata bagi mereka khairun kabirun wa nasrun kabirun, kebaikan yang banyak, kebaikan yang besar, dan pertolongan yang banyak. Wa dafa'alihim narun khatirun wa waqafat ma'ahu dunya mu'arabatan wa munasaratan wa muayyadatan imma bil fi'li aw bil qawli. Dan mereka akan bisa menghalau segala macam halangan. Jadi syaratnya, kata Syekh Said Muhammad bin Alawi al-Maliki, ketika bangsa Arab, tentu ini bukan hanya untuk bangsa Arab, berlaku kepada seluruh umat Nabi Muhammad SAW, mereka mengingat apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, yakinlah mereka pasti akan mendapatkan pertolongan. Wa innal amala yamlakul quluba fi an yutimmal baqtal imani al-islami. Harapan yang sangat memenuhi hati katanya, bahwasanya akan muncul rasa keimanan, rasa Islam yang kuat, fayarbutul hadiru bil madi, maka akan lahir sebuah interaksi yang kuat antara masa lalu dengan hari ini. Wa yuwa hadithul majid aziz al-mashhur muttasilan musnadan marfu'an, sehingga informasi tentang keagungan dan kemuliaan itu dapat disaksikan dan bersambung terus-menerus. Ini salah satu kemuliaan yang Allah berikan, yaitu Allah anugerahkan kita khairu ummah, sebaik-baik umat. Tsamina kaumul masih Isa min afradi hadhihi ummah. Hadirin rahimakumullah, kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada kita bukan hanya sekedar Allah berikan kita umat yang terbaik, tapi ternyata juga Allah berikan anugerah bahwasanya Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam min afradi hadhihi ummah, dari bagian umat ini. Sebagian mereka menganggap Nabi Isa itu adalah nabi mereka.
Tetapi dikatakan di sini kaunul Masih Isa min afradi hadhihi ummah. Inna min afradi hadhihi ummati nabiyyan 'aziman min ulil azmi wa huwa al-Masih Isa alaihi salam fa innahu hina yanzilu yakunu min hadhihi ummah. Kemuliaan yang Allah berikan bahwasanya Nabi yang agung, Nabi yang termasuk ulul azmi, yaitu Al-Masih Isa bin Maryam alaihissalam. Fa innahu, maka sesungguhnya Nabi Allah Isa ketika turun kelak atau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hina yakunu min hadhil ummah, Nabi Allah Isa termasuk dari bagian umat Nabi Muhammad SAW. Ittifaqan, dan disepakati mengabaqaihi ala nubuwwatihi, bahkan disepakati bahwa kenabiannya, status kenabian Nabi Allah Isa alaihissalam tetap. Ini hebatnya umat Nabi Muhammad SAW. Walaupun Nabi Isa itu tetap seorang nabi, tetap seorang rasul, tapi dia akan menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad SAW. Wa huwa hayyun mu'minan bihi wa musaddiqan. Padahal walaupun dia masih hidup dan beriman dan membenarkan apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Wa idza nazala tawzilan wa innama yahkumu bi syari'ati nabiyyina sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi Allah Isa turun, maka dia akan berhukum dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa tabi'un ila sallallahu alaihi wasallam, bahkan dia menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa lidzalika fa innahu yusalli makmuman maka jama'atul muslimin. Bahkan kemuliaan yang Allah berikan, kelak Nabi Allah Isa akan menjadi makmum pada jamaah kaum muslimin, sebagaimana disampaikan dalam hadis di Sahihaini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fiikum wa imamukum minkum. Bagaimana kalian ketika turun Ibnu Maryam, dia Nabi Allah Isa Ibnu Maryam pada kalian, wa imamukum minkum, dan imam kalian sebagian dari kalian. Wa fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim, kaifa bikum idza nazala Ibnu Maryam fa yuqalu shalla bina. Bagaimana ketika turun Nabi Allah Isa, maka dikatakan shalla bina, Nabi Allah Isa akan sholat bersama kami. Fa yaqul la inna ba'dakum ala ba'dil umara takrimatan li hadhihi ummah. Tidak, sesungguhnya sebagian kalian daripada sebagian adalah pemimpin yang takrimatan li hadhihi ummah, karena kemuliaan pada umat ini. Wa bi musnad Ahmad wa idan bin Isa fa yuqalu taqaddam wa yaqulu yataqaddam imamukum fa yusalli bikum. Maka Nabi Allah Isa akan mengatakan majulah, maka dia akan berkata akan maju, aku yang akan menjadi makmum kalian. Wa fi sunan Ibnu Majah anna Isa yaqulu imam, maka dalam sunan Ibnu Majah dikatakan Nabi Allah Isa akan berkata kepada imam, sholli, silakan sholat ayo, fa innaha uqimat laka, maka sesungguhnya telah dikomatkan untuk. Jadi Nabi Allah Isa akan memberikan kesempatan kepada imam untuk maju dan dia menjadi makmum. Bayangkan, padahal beliau seorang nabi, seorang rasul, tetapi karena mulianya umat ini, justru Nabi Allah Isa yang akan menjadi makmumnya. Wal hasilu anal akhbar tawatar bi anna Isa yusalli makmuman. Maka hasil dari kesimpulan apa yang disampaikan tadi, annal akhbar tawatar
bahwasanya informasi hadis sangat mutawatir di mana Nabi Allah Isa akan sholat menjadi makmum yauma yanzilu khalifatan fil ummah al-Muhammadiyah. Saking mulianya umat ini, kelak ketika Nabi Allah Isa turun ke bumi, turunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah pada umat dari Muhammad SAW, dia akan menjadi makmum. Wa in kana wahidan min aqraniha wa min ahbari nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam illa annahu rasulun wa nabiyyun karimun. Walaupun secara pribadi beliau dan beliau sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap illa annahu rasulun wa nabiyyun karimun, Nabi Allah Isa tetap seorang nabi dan seorang rasul. Jadi ketika ada yang mengatakan nabi yang terakhir, kalau begitu bukan Nabi Muhammad Pak Ustaz. Kenapa? Kan Nabi Isa tak ada terakhir. Ini jawabannya betul, Nabi Allah Isa turun yang terakhir, tapi Nabi Allah Isa bukan Nabi yang terakhir, karena Nabi Allah Isa menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad SAW. Nabi yang terakhir tetap bagian dari Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian la kama yakunu ba'dun nas annahu ya'ti wahidan min hadhihi al-ummah biduni nubuwwatin wa risalatin. Tidak sebagaimana prasangka sebagian orang padanya bahwasanya kelak Nabi Allah Isa akan datang sendiri dari umat ini tanpa nubuwah dan risalah. Jadi keliru orang yang mengatakan pangkat kenabian, pangkat kerasulan Nabi Allah Isa dicopot. Tidak sama sekali. Karena beliau termasuk ulul azmi. Wa yaqulu annahu la yazulani bil mauti. Karena pangkat kenabian, pangkat kerasulan la yazulani tidak akan hilang dengan sebab kematian. Pakai bagaimana huwa hayy. Bagaimana mungkin beliau yang masih hidup pangkat kenabiannya hilang? Tidak mungkin. Yang sudah meninggal saja kenabian dan rasul itu tidak hilang, apalagi Nabi Isa alaihissalam biman huwa hayyun wa qad jaa bi sahihain la yushikanna ayyan zila fikum ibnu Maryam hakaman muqsitan. Kelak akan turun kepada kalian Nabi Allah Isa ibnu Maryam hakaman muqsitan, sebagai hakim yang adil. Salah satu keimanan kita meyakini bahwa Nabi Allah Isa alaihissalam akan Allah Subhanahu wa taala turunkan di akhir zaman sebagai bagian dari umat Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Allah Isa akan menjadi hakaman muqsitan, menjadi hakim yang adil. Payak sirus soliba, Nabi Allah Isa turun ke bumi kelak, dia akan hancurkan salib. Padahal orang-orang Nasrani menganggap Nabi Allah Isa yang disalib. Dalam Islam sama sekali tidak. Dalam Islam kita meyakini Nabi Allah Isa alaihissalam tidak pernah disalib. Barrafa'ahu Allahu ilaihi, kalau sampai ke dalam Quran, tapi diangkat. Makanya mereka yang mengaku Nabi Allah Isa disalib, atau mereka menyebutnya dengan Yesus Kristus, tolak Nabi Allah Isa yang akan turun, payak sirus soliba, akan dihancurkan semua salib oleh Nabi Allah Isa. Wa yaqul insira, dan dia akan membunuh babi, karena mereka menganggap babi makanan Nabi Allah Isa. Tidak. Kemudian wa yaqul jizyah, dan akan meletakkan pajak. Wa yazidu hadzal makna wuduhan hadits Abdullah bin Maghfar, menambahkan pada makna ini secara jelas hadis dari Abdullah bin Maghfar yang yanzilu Isa bin Maryam musaddiqan bi Muhammadin ala millatihi. Nabi Allah Isa ibnu Maryam
akan turun, tidak lain musaddiqan, membenarkan atau mengkonfirmasi kebenaran dari Nabi kita Muhammad SAW ala millatihi, pada agamanya. Hadis riwayat kalau Imam At-Tabrani wa naqalahu Az-Zarqani fi juz'il khamis fi safhah 349. Ditukil oleh Imam Az-Zarqani di jilid 5 di halaman 349. Terakhir, wa laysa fir rusuli man yattabi'uhu rasulan amilan bi syari'atihi tarikan li syar'i alladhi auha ilaihi bihi illa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam li'annahu nabiyyul anbiya. Ini kalimat bentuknya Pak. Tidak ada satupun dari Rasul-Rasul Allah di mana orang yang mengikutinya adalah seorang Rasul juga. Gak mungkin ada. Apalagi amilan bisyari'atihi, melakukan atau mengamalkan syariat Nabi itu. Tarikan lisani, justru malah meninggalkan syariat yang sudah pernah Allah wahyukan pada gak pernah. Nabi Nabi Musa misalnya menjadi umatnya Nabi Isa, gak mungkin. Nabi Nuh ikutin syariat Nabi Yahya, atau yang dekat Yahya sama Nabi Isa. Nabi Yahya sama Nabi Isa umurnya dalam riwayat yang disampaikan oleh Syekh Wahbah Zuhair dalam tafsirnya, umurnya cuma beda 3 tahun. Tapi yang riwayatin Sittatu Ashhur. Beda Nabi Allah Yahya dengan Nabi Allah Isa. Satu riwayat mengatakan jaraknya 3 tahun, satu riwayat mengatakan jaraknya 6 bulan. Jadi kalau kata orang jadi rangkut, pantaran Pak. Tahu pantaran? Dia seumuran. Gak mungkin Nabi Allah Yahya ngikutin syariat Nabi Allah Isa, gak mungkin, kan sama-sama yang lain. Tapi karena illa Nabi Muhammad SAW, kecuali baginda Nabi kita Muhammad SAW, li'annahu nabiyyul anbiya, karena Nabi Muhammad adalah nabinya para nabi. Allah Subhanahu wa taala telah muliakan Nabi kita Muhammad SAW sebagai bentuk kemuliaan yang luar biasa. Khairul anbiya, khairul rusul, sebaik-baiknya para nabi, sebaik-baiknya utusan Allah. Dan alhamdulillah kita kebawa. Mana kebawanya? Nabinya sebaik-baiknya nabi, umatnya kebawa sebaik-baiknya umat. Di bahasa sederhananya Pak, kalau kita ngikut nyantel sama yang terbaik, insya Allah ngikut yang terbaik. Kenapa disuruh kumpul di mujalah sakil ulama, duduk bersama ulama? Paling enggak mudah-mudahan kita kebagian keberkahannya orang alim. Bisa jadi belum jadi alim, cuma karena ngikut-ngikut orang alim ke bawah alim Pak. Minimal kalau kiainya dapat berkah, kita kebagian keberkahannya, kebagian asistennya. Ya, maka mudah-mudahan kita jadi umat Nabi Muhammad SAW. Kemuliaan yang Allah sudah kasih sama kita jaga betul dengan tetap menjaga sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Inilah Allah bacaan kita di kitab Syarahul Ummah Al-Muhammadiyah. Mudah-mudahan menjadi motivasi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah, menjadi umatnya Nabi dengan sekali lagi dengan mengamalkan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.